Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu-rahayu. Salam spiritual supranatural dimanapun berada. Salam rahayu-rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk di kesempatan malam hari ini saya akan membagikan metode atau cara mengecek energi pusaka, entah itu keris dan juga batu dan lain sebagainya, dimana metode ini bisa dilakukan di rumah ataupun di mana dan juga tidak ada efek sampingnya. Bagi yang belum mengerti dan memahami energi pusaka ataupun energi alam, di sini akan saya memberitahukan bahwa cara bagaimana mengecek benda pusaka, apakah benda pusaka tersebut memiliki energi atau memiliki kodam atau tidak. Semua itu tergantung dari pusaka tersebut. Kalau pusaka tosan aji, warisan leluhur, meskipun udah ibaratnya udah jelek, udah enggak ini, tapi kalau tosan aji ataupun yang memiliki pamor keris betuah itu pasti akan memiliki energi, kecuali pusaka bikinan sekarang itu kadang ada energi kadang tidak, karena proses pembuatannya kalau zaman sekarang itu 1 minggu atau 2 hari itu langsung jadi. Tapi kalau pusaka yang zaman leluhur atau zaman kerajaan itu melalui proses tahap yang sangat lama, dan juga pun bagi empuhnya itu tidak sembarangan membuat suatu pusaka ataupun keris. Masih melalui proses yaitu hening dan juga melalui ritual-ritual ataupun puasa seperti itu. Tidak lepas meminta izin dari Gusti Allah, Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Agung, untuk bikin suatu pusaka. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dan juga di like, komen, dan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, kita bahas lanjutan yang barusan. Banyak kadang ada orang-orang yang berkata atau bertanya, saya bukan orang spirit, atau bagaimana saya bisa ingin merasakan seperti apa pusaka memiliki kodam ataupun pusaka tidak memiliki kodam dan juga memiliki energi. Bahwasanya harus melalui ritual ataupun puasa untuk mengetahuinya. Nah, saya membagikan pengalaman saya dalam dunia spiritual. Saya tidak harus berpuasa, yang penting niat kita yakin, minta sama Gusti Allah untuk mengecek kodam betuhannya ataupun memiliki energi. Itu tidaklah mudah. Sekarang seperti contohnya, kita harus bisa peka terhadap energi yang ada di tangan kita, ataupun merasakan indera perasa kita harus dilatih sehingga kita bisa merasakan energi ataupun bisa merasakan energi alam tersebut, ataupun bisa merasakan energi benda pusaka dan lainnya. Seperti itu. Kuncinya satu, yakin bahwasanya bahwa setiap benda ataupun itu pasti ada energinya, tapi bukan berarti untuk bertuhan kepada benda pusaka. Benda pusaka ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga dan lestarikan.
biar tidak diambil bangsa lain. Harus benar-benar dijaga, seperti kebudayaan, seperti tradisi-tradisi lainnya itu perlu kita jaga dan dirawat, sehingga warisan leluhur ini tidak punah atau diambil bangsa lain, seperti itu. Nah, untuk kita mengecek gimana cara mengecek energi pusaka, di sini saya ada pusaka, ada keris di sini. Ini namanya sapu jagat. Ini saya dapat dari warisan nenek moyang saya. Ini saya buka ya. Nah, ini adalah keris betuah, memiliki pamor dan juga memiliki daya energi yang kuat. Cuman ini bukan bikinan sekarang, tapi ini dari dulu. Ini warisan nenek saya. Nah, bagaimana cara bisa mengecek energi ini, benda pusaka ini, bahwa di sini ada energi ataupun berkodam. Kita bisa merasakan. Dalam artian kita harus meminta terlebih dahulu, kita meminta izin atau berdoa sama Gusti Allah, poro nabi dan juga para wali dan leluhur, agar bisa merasakan, mengetahui ini apa ini berkodam ataupun berenergi. Cukup kita ucapkan dalam hati niat bismillah syahadat sholawat, niatkan. Kalau kita ingin mengecek kodam ataupun energi yang ada di pusaka ini, teman-teman atau yang pengen ngecek ini adalah satu, harus berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing, minta izin empuh ataupun yang pernah bikin keris ini. Kalau tidak tahu empuh yang bikin keris ini, hanya seperti itu. Niatkan, fokus, yakin bahwasanya ingin mengecek energi ini. Jika kalau ini memang memiliki energi, nah kita di sini akan pusat, di sini akan merasa getaran ataupun panas atau pusaran dingin di sini. Di sini akan merasakan energi. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa merasakan atau benda pusaka di rumahnya bisa melalui metode ini. Ketika kita merasakan energi seperti ini, kalau memang pusaka itu memiliki energi, ini akan kerasa seperti ada gumpalan di sini dan juga ada setruman. Lebih kuat kita doa, zikir, ini pasti akan keluar. Metodenya seperti itu. Tidak harus pakai mantra ataupun puasa. Lebih mantra juga ada, puasa juga ada. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Setiap manusia itu memiliki cara berbeda-beda seperti itu. Yang penting bisa merasakan energi ataupun berkodam atau tidaknya. Semua itu tergantung kita sendiri. Keyakinan itu di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi bukan berarti ketika kita megang keris, bukan berarti ini adalah menyentuhkan Tuhan. Tidak. Tapi inilah warisan leluhur yang kita harus jaga, yaitu Nuswantoro. Warisan leluhur yang harus kita jaga. Nah, kembali lagi ke metode pengecekan ataupun energi yang ada di pusaka ini. Nah, kita berdoa dalam hati, bismillah syahadat sholawat, izin ning Gusti Allah bahwasanya ingin mengecek ataupun energi yang ada di benda pusaka ini. Kita seperti ini, langkah pertama itu harus gini, kita berdoa. Setelah berdoa, kita tangan ini yang harus tangan kanan, kiri juga nggak masalah, kita pegang seperti ini. Nah, setelah kita merasakan fokus, yakin bahwasanya detak jantung ini akan mulai merespon ataupun memiliki daya tarik dan juga merasakan energi di sini. Nah, ketika sudah merasakan, kita berlahan-lahan tarik, merasakan semuanya sampai ujung, dari situ dari ujung sampai ke bawah. Semakin kita kuat, semakin kita yakin, semakin kita khusyuk untuk wiridan atau membaca bismillah al-fatihah, nah semakin kuat juga energi tersebut. Dan kalau tidak memiliki
Ketika kita sudah merasakan ini tapi nggak ada getaran, itu juga nggak ada energi, berarti pusaka yang teman-teman pegang itu ataupun yang Anda memiliki itu tidak memiliki energi ataupun berkodam. Tapi semuanya sih yakin kalau keris atau pusaka itu pasti ditempatin atau memiliki energi meskipun hanya kecil. Seperti itu. Itulah metode pengalaman saya belajar mengecek energi pusaka, entah itu energi alam ataupun cara penetrasilan itu seperti ini metodenya. Cuman beda niat kita. Kalau niat kita orang sakit, nah itu niatnya dibantu. Niatnya kita melihat ngecek benda pusaka, ya pusaka seperti itu. Nah, seperti itu cara metode untuk pengecekan energi pusaka ataupun benda pusaka, akik ataupun yang lainnya. Sangatlah mudah bagi teman-teman yang ingin belajar merasakan energi pusaka, energi alam, energi yang ada di rumah, juga ada pekarangan. Itu bisa melakukan metode ini. Kuncinya satu, yaitu yakin. Kalau kita udah nggak yakin, pasti tidak akan bisa, karena keyakinan itu kunci utama untuk bisa membuka semuanya, dan itu pun tidak lepas dari atas izin Gusti Allah, Kanjeng Nabi, para wali dan para leluhur. Paling tidak kita sambung doa tawasulan agar diberi izin. Seperti itulah cara pengecekan energi pusaka atau berkodam. Jika Anda ingin mengetahui kodam pusaka ini, teman-teman bisa mau tidur, pusakanya bisa ditaruh di kanan, dibawa tidur. Nah, setelah teman-teman mau tidur, kita mengucap bismillah satu selawat, pengen tahu isi pusaka yang ada di samping, seperti itu. Insya Allah jika niat kita tulus ingin tahu, insya Allah kodam ataupun yang Anda ingin bertemu dengan kodam ataupun merasakan energinya bisa lewat wangsit ataupun puisi lewat mimpi. Nah, seperti itu. Ada juga bisa langsung melihat kodam dihadirkan, bisa juga seperti itu. Tapi semua itu butuh proses. Dunia ini tidak ada yang instan, semua itu melalui proses. Begitulah cara mengecek energi pusaka ataupun mengecek benda-benda pusaka. Metode ini bisa dilakukan untuk yang baru ingin belajar ataupun bisa merasakan energi pusaka seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah subscribe ataupun like, komen. Semoga diberi kesehatan, murah rezeki, lancar segalanya, dan juga tetap saling ukhuwah silaturahim, tali persaudaraan. Salam santun, salam rahayu-rahayu buat sesepuh dan bini sepuh dimanapun berada Nuswantara ini. Salam santun, takzim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.